Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kita masuk pada yang berikutnya ya. Masuk pada yang berikutnya untuk pertemuan yang awal ya, yang awal bukan pertama tapi yang ke-9 ya kalau kita ya. Kita masuk pada sistem hidrologi daerah aliran sungai atau DAS dan perencanaan pengelolaan DAS ya. Kita masuk di sini untuk prolog atau deskripsi tentang sistem hidrologi DAS, juga perencanaan pengelolaannya ya. Jadi sistem hidrologi daerah aliran sungai adalah seperti ini ya. Anda bisa melihat ini apa namanya, sistem hidrologi DAS seperti ini ya. Jadi ada waduk, kemudian ada gunung. Jadi ini dari atas sampai ke bawah gitu ya, sampai ke laut. Nah, di sini itu inputnya adalah berupa hujan ya. Ini inputnya hujan yang nomor 3 ini. Nah, inputnya hujan. Kemudian dia meresap ke dalam tanah gitu ya, meresap ke dalam tanah. Nah, mengalir gitu ya, run off gitu. Kemudian juga mengalir ke sungai ya, ada jatuh lewat tanaman dulu gitu ya. Mengalir gitu. Yang sebelumnya itu sebelum ada hujan, kalau ini saya bicara mengenai inputnya hujan. Hujan itu dari mana? Adalah dari penguapan di seluruh permukaan tanah atau permukaan bumi atau di permukaan lautan gitu ya. Kemudian ada evaporasi, ada di atmosfer, kemudian terjadi hujan. Nah, dia turun ke permukaan lahan ya, kemudian di lahan kemudian ada ledokan mengalir melewati sungai, ada lewat yang permukaan, ada lewat ke rawa, masuk ke laut. Nah, nanti masuk lagi penguapan lagi. Namun sebagian yang selain mengalir di permukaan tanah, ada juga yang masuk ke dalam tanah ya, ke dalam tanah. Nah, ini ada perkolasi gitu ya. Kemudian ada infiltrasi dulu, kemudian perkolasi menjadi air tanah gitu ya. Ini juga mengalir, nah sampai ke laut. Nah, ini yang ada di dalam tanah. Kemudian yang lainnya itu penguapannya selain dari laut itu ada kapilaritas naik ke permukaan. Jadi ada penguapan karena sinar matahari ya. Ada penguapan, jadi air dalam tanah itu menguap karena ada sinar matahari, ada daya kapilaritas. Ya, biasanya itu melalui akar-akar tumbuh-tumbuhan. Ya, melalui akar tumbuh-tumbuhan ini dia dengan apa namanya evaporasi metabolisme dalam tanaman ini ya terjadi ini melalui kapilaritas untuk mengolah makanan yang diserap oleh tubuh tanaman. Nah, nanti menguap lagi. Nah, selain itu, selain mengalir juga pada ledokan-ledokan yang tidak ada aliran sungainya, itu biasanya atau ledokan-ledokan dari bukit-bukit itu menjadi waduk atau telaga. Nah, seperti itu ya sistem hidrologi, jadi muter gitu. Penguapan, hujan, air aliran permukaan, ada yang meresap ke dalam tanah, yang meresap juga mengalir sampai ke laut, kemudian menguap lagi. Nah, itu adalah sistem hidrologi yang ada di dalam dunia. Tetapi kalau dalam DAS itu dibatasi pada jaringan-jaringan sungai saja ya, jaringan sungai.
Nah, ini jaringannya banyak nanti. Nah, ini yang kita bicarakan. Nah, apa sih yang sebenarnya yang disebut dengan DAS atau daerah aliran sungai? Jadi secara umum ini adalah merupakan suatu hamparan wilayah atau kawasan. Nah, dibatasi oleh pembatas topografik atau punggung-punggungan bukit yang nantinya akan menerima kemudian mengumpulkan air hujan bersama-sama dengan sedimen, unsur hara, dan mengalirkan melalui anak-anak sungai keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Atau bisa juga dikatakan sebagai basin atau watershed atau catchment area. Nah, di sini pengertiannya adalah DAS atau watershed itu adalah daratan yang menerima hujan yang menampung, mengalirkan melalui satu sungai ke laut atau ke danau. Atau DAS dipisahkan oleh wilayah di sekitarnya, DAS-DAS yang lain, oleh pemisah topografik sebagai punggung bukit atau punggung gunung. Dari berbagai definisi dapat dikatakan bahwa DAS ini merupakan ekosistem ya. Ya, tadi kan ada taman-taman juga ya, bukan hanya benda yang mati tetapi juga ada makhluk hidup, terutama adalah tanaman atau jasad renik yang lain atau hewan-hewan yang lainnya yang merupakan tempat organisme, lingkungan, biofisik ya, ini biofisik serta unsur kimia yang nantinya akan berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan ya, inflow, outflow dari material. Kenapa ini dinamis? Ya, jadi kita tahu misalnya saat ini musim hujan pada wilayah-wilayah yang tidak berhutan atau tidak vegetasinya itu minim, itu nantinya akan menghasilkan inflow yang banyak. Maksudnya adalah limpasan yang banyak. Nah, kemudian unsur haranya juga banyak yang mengikutinya. Apa yang terjadi? Jadi hujan itu nantinya akan tidak bisa tersimpan di dalam tanah. Oleh karenanya ini akan menghasilkan lebih banyak limpasan daripada yang tersimpan ke dalam tanah. Namun sebaliknya, kenapa ini dinamis? Kalau itu wilayah lahan itu ditanami atau ada tanaman-tanaman atau vegetasi, maka sebaliknya sebagian dari hujan akan banyak tersimpan ke dalam tanah sehingga limpasannya tidak terlalu banyak, tidak membuat banjir ya, sehingga nanti ketika musim kemarau air tanah itu sebagai simpanan air. Nah, sehingga nantinya akhirnya sungai itu pada musim kemarau akan tetap terisi oleh air karena disuplai dari air tanah. Jadi dinamis. Jadi kadang banyak, kadang sedikit gitu ya. Tergantung dari permukaan lahan itu seperti apa. Nah, pengelolaan lahan ini merupakan pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai pengelolaan sumber daya alam. Nah, hal ini untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan berkelanjutan ya, lestari yang tadi sudah saya katakan. Jadi kalau lahan itu vegetasinya cukup ya, minimal kalau di perkotaan itu 30%, itu bisa berkelanjutan. Jadi ketika musim kemarau tetap bisa menyimpan, dan ketika musim bisa mensuplai air tanah, bisa mensuplai air permukaan, dan tidak semua air hujan itu menjadi limpasan. Tapi kalau vegetasinya sedikit ya, luasannya minim, maka aliran hujan atau curah hujan itu tidak, atau yang tersimpan di dalam tanah akan sangat minim. Oleh karenanya nantinya kita menginginkan bahwa kerusakan itu
seminimal mungkin ya, agar distribusi aliran sungai dalam das itu merata sepanjang tahun. Nah, saat ini kita merasakan bahwa kalau musim kemarau, sungai-sungai yang besar, terutama sungai-sungai yang di hulu itu sudah tidak ada airnya. Kenapa? Nah, itu tadi ya, lahan yang ada di atasnya itu vegetasinya juga minim, bahkan sudah beralih pada fungsi yang lain. Berkaitan dengan definisi das, ini dibagi dalam beberapa batasan, yaitu ada das bagian hulu. Nah, sebetulnya das bagian hulu inilah yang sangat penting ya, karena mempunyai fungsi konservasi yang nantinya dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan das agar tidak terdegradasi ya. Fungsi konservasi dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi ya. Tadi sudah saya singgung bahwa vegetasi ini penting sekali di dalam das, sehingga kualitas air, kemampuan menyimpan dan curah hujan itu tidak semuanya atau tidak semua curah hujan itu akan menjadi limpasan ya. Jadi ini untuk konservasi curah hujan supaya tersimpan di dalam air. Tersimpan dalam tanah. Dan kemudian yang bagian kedua itu bagian tengah adalah berfungsi untuk memanfaatkan sungai yang dikelola untuk memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi. Nah, ini berarti bagi manusia ya, antara lain adalah dari apa? Banyaknya, kemudian kualitasnya, kemampuan menyalurkan airnya, dan nantinya akan diekspresikan dari tinggi muka air tanah ya, terkait dengan prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Jadi nanti kita akan melihat bagian tengah ini bagaimana permukaan air tanah, terutama adalah pada musim kemarau. Apakah fluktuasi antara musim penghujan dan kemarau itu sangat tinggi atau rendah? Kalau sangat tinggi berarti di sini perlu dikelola dengan baik, terutama adalah bagian hulu ya, pada bagian konservasi ini. Adapun yang bagian hilir, ini adalah fungsi memanfaatkan sungai yang dikelola untuk memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi ya. Hampir sama sebetulnya bagian tengah dan bagian hilir ya. Ini diekspresikan dengan kuantitas dan kualitasnya, jelas ya, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, dan pengelolaan limbah. Nah, sekarang kita akan membandingkan kondisi biofisik, sosial ekonomi antara das bagian hulu dan bagian hilir ya. Yang das yang hulu dulu ya, biasanya berbukit-bukit. Nah, ini tempat meresapkannya air ya. Jadi kalau vegetasinya banyak, ini juga bukan hanya air, tetapi tanah juga akan terpelihara, jadi tidak rawan erosi. Oleh karenanya itu di sini bagian hulu karena miring gitu ya, topografinya miring, maka rawan terhadap erosi. Didominasi oleh hutan, tanahnya marginal, jelas ya, kalau bukit itu tanahnya marginal karena di situ minim unsur hara. Kemudian pengelolaan tanah masih ekstensif dan pengelolaan lahan kering, infrastrukturnya kurang baik dan aksesibilitasnya rendah. Sebaliknya, yang kondisi biofisik di hilir karena datar, maka gimana sosial ekonominya? Tentunya infrastrukturnya baik dan aksesibilitasnya tinggi. Karena datar, maka erosinya kecil, penutup lahannya bukan hutan tapi non hutan atau biasanya tertutup gitu ya. Bangunan tanahnya subur
karena hasil sedimentasi dari bukit gitu, pengelolaannya menjadi intensif, ya umumnya telah beririgasi baik. Kemudian daerah hulu, ekonomi sosialnya gimana? Jadi penduduk yang tinggal di daerah hulu itu umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, kemudian orientasinya masih subsisten, lahan banyak dimiliki oleh pemerintah karena ini biasanya bertujuan untuk konservasi ya. Kalau tidak dimiliki pemerintah, semuanya dimiliki oleh perorangan, ini menjadi konservasinya menjadi berkurang. Jarang terjadi pencampuran budaya, tenaga kerja berasal dari keluarga, tingkat kesejahteraan rendah, teknologi masih rendah ya, sederhana karena pendidikannya rendah, keterlibatan LSM, lembaga swadaya masyarakatnya tinggi, banyak itu ya, karena perlu konservasi. Dan sebaliknya pada daerah hilir ya, karena prasarananya banyak, pendidikannya tinggi, orientasinya adalah economic oriented, lahannya banyak dimiliki pribadi, budayanya kental gitu ya, kemudian tenaga kerja, upahan, tingkat kesejahteraan tinggi, teknologinya kompleks, LSM-nya minim. Nah, ini hubungan geofisik antara daerah hulu dengan daerah hilir das ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa di sini itu sebaiknya pada daerah hulu itu mempunyai reboisasi yang banyak ya. Tadi itu mempertahankan lahan, tanah, sekaligus juga akan mempertahankan air, gitu ya. Nah, kemudian di sini cara bercocok tanamannya biasanya lebih buruk ya. Ini produktivitasnya rendah, erosinya tapi jadi karena produktivitasnya rendah, erosinya jadi tinggi. Nah, ini karena biasanya kan hutan. Jadi kalau nggak reboisasi ya deforestasi. Nah, penebangan kayu bakar. Nah, kalau yang ini sebaliknya dari reboisasi, pasti hasil airnya minim ya. Deforestasi hasilnya minim, bukan plus ya, ini minim. Kemudian pembuatan jalan, pembalaan, penebangan karena membuat aksesibilitas supaya di daerah hulu itu baik. Nah, erosinya menjadi tinggi gitu ya. Kemudian sedimentasi juga tinggi. Nah, kapasitasnya simpanan waduknya menjadi rendah. Kalau di sini ya, tenaga listrik, nah ini tidak akan konsekuen, tidak akan lancar. Nah, di sini pada waduk ini nanti ada saluran-saluran irigasi, sistem irigasi. Nah, ini yang di bawah nantinya adalah dari sisa-sisa saluran dari waduk itu merupakan sisa-sisa dari air irigasi. Maka kualitasnya pun akan menurun karena ada hasil dari pengolahan pertanian, misalnya pemupukan, kemudian pembunuhan bibit hama gitu ya, sisa-sisa itu. Nah, itu akan tercampur dengan air yang dari sisa irigasi. Maka hasil airnya nanti tergantung dari inputnya ya. Kalau banyak berarti di sini hasil airnya akan banyak, tetapi kalau inputnya ada terjadi deforestasi, maka hasilnya akan minim. Kualitasnya pun demikian, tergantung dari
aktivitas yang digunakan di tengah ini, ya, di tengah ini aktivitasnya apa, gitu ya, permukiman, pertanian, nah itu akan menghasilkan limbah. Maka kualitasnya pun tergantung dari aktivitas masyarakat yang hasilnya atau sisa-sisanya akan dialirkan ke sungai atau diolah dulu baru dialirkan ke sungai. Kalau diolah dulu berarti kualitasnya tetap baik, tetapi kalau hanya membuang saja kualitasnya akan buruk. Nah, sekarang kita akan membicarakan komponen ekosistem das, ya. Nah, tadi ya ada hutan, ada desa, berarti di sini ada masyarakat, ada sawah atau ladang. Nah, ini sangat terkait. Kemudian ada sungai. Di sini yang mengalirkan air adalah sungai. Nah, di sini ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada tanah. Nah, di sini akan menghasilkan air. Tadi sudah saya katakan kalau tumbuhannya banyak, ya, luasannya banyak, maka akan menghasilkan air yang banyak. Tumbuhannya banyak, tetapi penduduknya banyak, hasil airnya akan sedikit. Gitu ya. Tanahnya gimana? Kalau tumbuhannya banyak, tanahnya akan tertahan oleh tanaman. Ya. Konservasinya baik. Oleh karenanya nanti hewannya pun bisa mendapatkan makanan yang cukup banyak. Sebaliknya kalau tumbuhannya sedikit, hewannya pada pergi, ya. Nah, mereka akan berlindung di mana kalau tumbuhannya sedikit. Kemudian tanahnya akan terjadi erosi, airnya banyak sedimentasi, maka ini akan mempengaruhi sungai. Apa yang mempengaruhi? Satu adalah debitnya, dua adalah sedimentasinya, dan unsur haranya. Nah, sekarang kita bicara mengenai macam dan tipe das. Yang pertama adalah bulu burung. Ya. Yang pertama adalah bulu burung. Bulu burung jadi bulu burung ini, bulu burung adalah aliran air dari anak sungai yang mengalir ke sungai utama. Jadi ada aliran air dari anak sungai mengalir ke sungai utama. Aliran dari masing-masing. Jadi aliran dari masing-masing anak sungai tidak langsung bertemu pada titik yang sama. Karena bulu burung berarti dari atas dulu baru ke bawah, ya, perlahan-lahan atau bertahap. Dengan demikian nanti potensi terjadinya banjir itu kecil karena aliran sungainya tidak langsung bertemu pada satu titik. Jadi bertahap, dari atas dulu masuk, gitu ya. Ini yang hulu masuk dulu, masuk ke sungai induk, baru yang anak sungai yang berikutnya masuk lagi, dan seterusnya. Maka di sini tidak langsung bertemu pada satu titik, oleh karenanya potensi terjadinya banjir itu kecil. Itu yang bulu burung. Kemudian yang radial, ini bentuknya seperti ini, menyerupai lingkaran. Nah, ini aliran sungai dari tiap-tiap anak sungai itu berkumpul, ya, hampir sama di sini waktunya menuju satu titik, sehingga pada aliran radial itu potensi terjadinya banjir menjadi tinggi, ya, karena pertemuannya hampir bersamaan atau selisihnya itu sedikit, ya, waktunya itu sedikit. Jadi ini ke hilir, yang ini sudah ke hilir lagi bareng-bareng. Nah, seperti itu, ya. Jadi potensi banjirnya kalau radial tinggi. Kemudian yang paralel memiliki dua
jalur aliran sungai utama, seolah-olah ya memiliki 2 jalur aliran sungai utama, kemudian baru bersatu di bagian hilir. Nah, ini juga potensi banjir sangat tinggi karena aliran bertemu pada satu titik. Titiknya di mana? Di sini nih, gitu. Kemudian yang kompleks itu berarti bareng-bareng tadi ya, bareng-bareng. Sehingga ini bentuknya kompleks, maksudnya terdiri dari beberapa tipe das, bisa radial dan memanjang gitu ya, bareng-bareng gitu, sehingga tipe das tersebut bisa seperti misalnya das Ciliwung yang Jakarta itu, yang hulu itu memanjang tapi yang bawah itu radial. Nah, ini kemudian radial ditambah dengan topografinya datar, sehingga potensi banjirnya menjadi besar. Nah, ini pola aliran sungai dalam das ya. Polanya ini kalau menuju ke satu titik, di tengah-tengah pola radial sentripetal. Yang ini kalau dia dari titik jadi danau kemudian keluar gitu ya, misalnya ya, pola radial sentrifuga. Kemudian ada dendritik ya, kemudian ada trellis. Nah, ini macamnya ya, ada rektanguler, ada anular, ada pinit ya, itu adalah pola aliran sungai dalam das. Nah, kemudian perencanaan pengelolaan das ini tertuang dalam Permenhub ya, nomor P60 Menhub 2 Rom tahun 2013 tentang tata cara penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan das. Nah, ini posisi rencana pengelolaan dalam sistem perencanaan pembangunan ini berasal dari RPJP nasional, nanti ke unit das, kemudian RPDAS ya, rencana pengelolaan das, kemudian ini diikuti dengan unit administrasi yang ada di provinsi kabupaten, turun RPJM atau RPJM, RPJP atau RPJM kabupaten kota, baru kemudian ada rencana tertuang pada rencana strategis pembangunan sektor wilayah. Nah, ini adalah kita semuanya bisa melihat perumusan rencana ya. Nah, ini nantinya strategi pencapaiannya ada perumusan, kebijakan, program, kegiatan, kemudian nanti analisis peran masing-masing gitu ya, unit, kemudian rencana kegiatan terpadu, kriteria indikator. Dari sini nanti ada MONEF. Nah, MONEF ini dari apa yang di MONEF adalah implementasi kegiatan oleh sektor terkait, yang dalam hal ini adalah pengelolaan das. Implementasi itu dari rencana dari implementasi, kemudian indikatornya ini, kemudian antara implementasi, pengelolaan dengan hasil atau kriteria indikator itu di MONEF gitu ya. Nanti muncul isu pokok. Kalau kabupaten kota biasanya kan dari kabupaten kota dulu ada kebijakan strategis, ada kebijakan nasional. Nah, di sini itu mestinya jadi satu ya, identifikasi masalah adalah dari kabupaten kota dulu. Dari kabupaten kota, tapi juga ada dari nasional. Kemudian analisis masalah ya. Nah, ini stakeholdernya yang mengalami seperti apa, ada masukan, kemudian karakteristik fisik, sosial, budaya seperti apa. Nah, ini jadi tujuan itu berasal dari sini, dari identifikasi ini, kemudian baru pada penetapan tujuan untuk setiap wilayah pada tahun yang bersangkutan. Jadi setiap waktu itu berbeda-beda ya.
Jadi mulainya adalah dari isu pokok ini. Jadi yang diolah adalah dari sini dulu, identifikasi masalah, baru ke perumusan rencana. Kemudian permasalahan DAS. Apa itu? Satu adalah sedimentasi, kemudian banjir. Kalau banjir berarti ada sebaliknya, pada saat musim tertentu itu ada kekeringan. Nah, kalau ada sedimentasi berarti di atas ada erosi dan longsor. Nah, musim kemarau seperti ini yang banyak kita sudah melihat, walaupun belum merata seluruh Indonesia, tapi kita sudah di Indonesia sudah mengalami banjir. Nanti di bulan atau musim kering atau musim kemarau itu terjadi kekeringan. Apa yang terjadi kalau banjir? Pasti ada erosi, ada peristiwa longsor. Nah, kalau banjir apa? Pasti ada peningkatan degradasi hutan. Nah, berarti di sini ada degradasi juga lahan. Nah, juga ada degradasi fungsi sungai. Nah, di sini problemnya diantaranya adalah karena kenapa degradasi hutan itu meningkat? Karena terus berkembangnya lahan kritis baru, kemudian eksploitasi sumber daya hutan, kemudian lahannya kurang diperhatikan. Nah, ini kelestarian lingkungannya juga menjadi minim. Nah, ya satu eksploitasi, yang kedua adalah alih fungsi lahan. Nah, ini kalau berkembang terus maka terjadi kritis, lahan yang kritis. Nah, itu degradasi hutan. Yang kedua adalah rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Karena tadi berkembang lahan kritis baru, maka terjadi produktivitas lahan pertanian yang menurun. Kemudian berarti apa? Kualitas sumber daya manusianya ini biasanya rendah, jadi hanya menggantungkan kepada alam. Karena apa? Kok menggantungkan pada alam? Karena di daerah tertentu, terutama di hulu, itu terbatas kesempatan kerja dan berusaha, terutama di daerah pedesaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya perangkat lunak berupa regulasi peraturan. Ini yang lemahnya yang paling banyak adalah ini. Ini pemerintah perhatiannya kurang terhadap lembaga lokal, dan belum ada lembaga independen yang mengurusi tentang DAS. Ini enggak ada ya, malahan sama sekali nggak ada. Kemudian ada konflik kepentingan antar stakeholder. Satu sisi berkaitan pihak kehutanan harusnya konservasi, tapi sisi lain itu mengeksploitasi sumber daya alamnya untuk peningkatan ekonomi. Nah, ini sangat bertolak belakang. Nah, yang paling banyak adalah peningkatan ekonomi. Mau nggak mau yang terjadi, yang dilakukan adalah eksploitasi sumber daya alam. Nah, oleh karenanya problema yang tiga ini, degradasi hutan, rendahnya kesejahteraan petani, perangkat lunaknya yang sangat lemah, itulah yang menjadi muncul permasalahan DAS. Nah, tujuan pengelolaan DAS itu adalah mewujudkan, sebetulnya adalah ini ya, tata air yang optimal. Kalau pasokan banjir, land use planning ya, tujuannya, programnya restorasi. Nah, kegiatannya dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, Anda bisa melihat di sini yang jangka pendek itu penetapan penggunaan lahan berdasarkan kesesuaian penggunaan lahan. Ya, kemudian yang menengah identifikasi restorasi reklamasi, yang panjang identifikasi restorasi reklamasi seluruh kawasan berdasarkan indikator IPL ya. Nah, kemudian
volumenya berarti 3 paket ya. Nanti pihak yang terkait itu ada Bapeda, Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Dinas LH, Perum Perhutani, Perguruan Tinggi, dan Forum Das. Kemudian kalau erosi, nah ini ada pengendaliannya, sumber daya air yang pengendalian daya rusak air. Jadi ini pengendalian erosi sedimentasi, berarti ini yang dilakukan adalah konservasi ya. Konservasi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, yang di sini dinasnya hampir sama. Kemudian perlindungan tebing, sungai dan kawasan hulu ya. Ini adalah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian dinasnya hampir sama. Kemudian lahan kritis, rehabilitasi hutan lindung, ya, rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian seluruhnya jangka pendek, menengah, dan panjang itu adalah reboisasi, dinasnya hampir sama, kemudian sama. Kemudian bisa juga rehabilitasi lahan kritis, kemudian agroforestry campur ya, ini berarti antara pertanian dengan kehutanan gitu ya, dinasnya hampir sama. Kemudian rehabilitasi hutan dan lahan, hutan rakyat, kebun campur ya, dinasnya hampir sama. Kemudian untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, nah, ini dilakukan pengelolaan hutan bersama ya. Nah, ini mengikut sertakan keterlibatan masyarakat ya, membentuk lembaga masyarakat, kemudian sosialisasi, kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat gitu ya, penguatan kelembagaan yang jangka panjang gitu. Nah, seperti itu ya, yang berkaitan DAS, yang berkaitan dengan pengelolaannya serta kerusakan yang kemungkinan terjadi. Sekian dulu dari saya, akan kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.